memberikan materi. Monggo silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. yang saya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Karyaguna 1 Kota Bekasi, Pak Ahmad Siswadi, kemudian Ibu Atalia Muna yang sudah mengizinkan saya untuk belajar bersama, Pak. Jadi saya bukannya mengajari nanti tapi lebih ke belajar bersama. Terkait materi yang akan saya sampaikan ini itu berkaitan dengan MPD. Jadi MPD itu adalah manajemen penilaian digital. Mohon izin untuk share screen. Oke. Sudah tampil, Bu? Sudah ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Wibowo. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan materi tentang pengenalan MPD. Jadi MPD ini sebenarnya bukan barang baru ya. Kita lebih sering mengenalnya dengan e-raport atau raport digital. Jadi memang MPD ini dikhususkan untuk pengembangannya atau digunakan untuk di lingkungan SMK. Karena memang aplikasi ini sendiri sudah di-endorse atau sudah disetujui oleh Direktorat PSMK pada saat itu sebelum pindah ke Dirjen Vokasi, bahwa untuk SMK bisa menggunakan MPD untuk pengelolaan digital atau pengelolaan nilai di sekolah. Nah, ini mungkin nanti saya share. Ini adalah link MPD SMK Karyaguna 1. Sudah saya buatkan kemarin dengan tim. Di sana ada Pak Bagus, ada Pak Bandri juga dengan Bu Atalia, dengan Pak Topik juga. Siap. Ya, ini nanti di-share ya. Mungkin bisa sambil yang buka laptop bisa dibuka. Nanti untuk masuk ke dalamnya, ya, untuk masuk ke dalamnya nanti akan kita share username dan passwordnya. Karena kemarin kita sudah migrasi data dari Dapodik yang dikelola oleh Pak Topik ke server ini. Nah, pertama mungkin pengenalan dulu. MPD adalah kesingkatan atau singkatan dari manajemen penilaian digital. Jadi aplikasi ini berbasis web, Bu. Kalau misalnya Bapak Ibu guru biasanya mengelola nilai itu menggunakan aplikasi Excel, maka aplikasi ini itu cukup menggunakan browser ya, bisa menggunakan Chrome atau Mozilla untuk mengaksesnya. Nah, ini aplikasi MPD dikembangkan dengan mengacu pada kaidah-kaidah sistem penilaian pada SMK yang dikeluarkan oleh Ditpes SMK. Jadi sudah sesuai juknis penilaian. Ada 2 juknis penilaian 2017 dan 2018 ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan apakah di sekolah nanti menggunakan juknis 2017 dan 2008 atau 2018. Ada perbedaan pada cara-cara melakukan penilaiannya. Nah, setelah kemarin juga saya cek Undi Dapodik SMK Karyaguna 1, di situ kurikulum yang digunakan sudah kurikulum 2013 revisi. Dan artinya itu memang sama dengan yang kami gunakan di sekolah sini gitu, di SMK 1 Kota Bekasi. Nah, kemudian MPD SMK juga dapat digunakan untuk mengirimkan data nilai siswa. Jadi data nilai siswa itu, data Bapak Ibu nilai-nilai itu akan dikirim ke aplikasi Dapodik. Sehingga di sini memudahkan kerja operator dalam melakukan pengiriman data nilai-nilai ke server Dapodik yang ada di Kementerian Pendidikan. Nah, kegunaan MPD tujuannya memang ini adalah memudahkan Bapak Ibu. Hanya memang mungkin tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di awal adalah pertama misalnya harus belajar ke lingkungan baru, dan itu cukup membingungkan mungkin untuk Bapak Ibu guru yang untuk penggunaan TIK-nya masih sangat kurang. Tapi kemarin sudah bicara dengan Bu Nailil bahwa kita akan berkomitmen untuk sama-sama membimbing guru-guru yang nanti kesulitan dalam belajar penggunaan MPD ini. Makanya aplikasinya sudah di-online kan, jadi Bapak Ibu bisa mencoba nanti.
Nah, yang kemudian kegunaan MPD adalah aplikasi berbasis web. Jadi sehingga memungkinkan untuk diakses melalui intranet dan internet. Yang nomor 3, basis data terpusat. Jadi database Bapak Ibu itu tidak berubah karena datanya terpusat. Jadi kadang-kadang kan kita kalau menggunakan Excel itu lupa ya menggunakan file Excel yang terakhir itu apa. Akhirnya ada perbedaan misalnya di nilainya, di rencana penilaian atau nilai-nilai siswa. Nah, yang keempat kegunaannya adalah langsung terhubung dengan Dapodik Bapak Ibu. Sehingga nilai langsung bisa dikirim ke server Dapodik di kementerian. Nah, oke, ini mungkin untuk gambaran sukses dalam implementasi Erapot MPD pada SMK itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah dukungan infrastruktur. Kemarin saya cek di Karyaguna 1, alhamdulillah sudah canggih sekali Bapak Ibu ya. Sudah ada server, sudah ada routernya, jaringan internetnya pun sudah ada. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu terhadap dukungan infrastruktur dari sekolah. Sudah sangat mumpuni sekali. Servernya sudah memiliki spesifikasi yang cukup tinggi menurut saya. Dengan RAM 32 GB, aplikasi sudah bisa dijalankan. Nah, yang paling yang perlu kita berkutat adalah di dukungan SDM. SDM di Karyaguna 1 saya yakin tidak terlalu ketinggalan ya. Jadi yang pertama adalah harus memiliki SDM untuk mengelola aplikasi. Nah, berarti di sana harus ada tenaga-tenaga ahli. Saya perhatikan kemarin sudah cukup siap. Sudah cukup mumpuni juga. Saya yakin untuk yang dukungan SDM tidak akan bermasalah. Yang kedua adalah guru dan tenaga administrasi memiliki kompetensi TIK. Nah, ini yang perlu kita dorong agar guru-guru itu mampu menguasai penggunaan TIK. Yang ketiga adalah guru memiliki perangkat TIK, laptop atau PC yang terhubung ke internet atau internet. Nah, ini sekarang ini sudah jadi hal yang biasa. Guru memiliki perangkat laptop atau komputer. Itu sudah hal yang masuk kategorinya wajib lah gitu. Apalagi di masa pandemi sekarang, BDR itu harus menggunakan internet ya kan ya. Kita tidak lagi apalagi setahun kemarin tidak tatap muka, maka harus dioptimalkan. Nah, kemudian dukungan yang ketiga adalah dari dukungan manajemen. Saya sampaikan kemarin beberapa waktu yang lalu dengan Pak Siswadi juga sempat bicara, dengan Bu Nailil juga sempat bicara, dengan Mas Agung juga sempat bicara, dengan Pak Bagus bahwa memang ada keinginan dari pihak sekolah ingin menggunakan aplikasi atau Erapot ini gitu. Dan itu memang saya rasa sudah jadi bukti dukungan kuat bahwa akan implementasi rapot di SMK Karyaguna 1 ini akan sukses gitu. Dan kemudian dukungan yang berikutnya adalah memfasilitasi guru memiliki kompetensi TIK lewat pelatihan-pelatihan atau lewat seminar-seminar. Nah, itu penting. Mungkin nanti akan jadi program kurikulum juga Bapak Ibu. Dan saya rasa itu adalah suatu keharusan di era 2021 sekarang, di tahun 2021 harus guru-guru harus memiliki kompetensi TIK. Nah, ini alur kerja pengguna MPD SMK. Pada pengguna MPD SMK ada 3 macam pengguna Bapak Ibu. Yang pertama adalah admin. Yang kedua adalah guru mapel. Nah, guru mapel ini apabila kebetulan guru mapel tersebut sebagai wali kelas, maka dia melekat Bapak Ibu tugas wali kelasnya. Jadi sudah ada fitur wali kelas juga. Kemudian ada guru BK atau bimbingan konseling. Nah, nanti fungsi dan tugasnya saya jelaskan di slide ini. Jadi total ada 3 pengguna dengan fitur pengguna tambahan apabila guru mapel sebagai wali kelas. Nah, ini alur kerja admin MPD.
kemarin sudah selesai sampai ke generate user ya, sudah sampai di generate user. Jadi kemarin kita memigrasikan data dari Dapodik yang ada di laptopnya Pak Taufik. Kemudian sudah memasang aplikasi MPD, sudah sinkron datanya dengan Dapodik, dan sudah generate user ya, sudah sampai ke generate user. Nah, mata pelajaran pun sudah muncul Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu nanti bisa login, sudah muncul semua data mata pelajaran Bapak Ibu yang ampu atau yang diajarkan. Hanya memang ada beberapa kendala yang disampaikan oleh pihak sekolah kemarin. Misalnya ada guru yang belum masuk Dapodik. Nah itu nanti setelah Dapodik rilis tahun ajaran 2021, kita akan dorong supaya data-data guru masuk ke dalam aplikasi Dapodik. Juga kualitas data pada Dapodik akan ditingkatkan untuk karya guna 1. Nah ini alur kerja guru Mapel. Tadi saya sempat ikuti tentang materi yang disampaikan oleh Pak Pengawas, Pak Mumu. Secara garis besar urutannya sama Bapak Ibu. Pertama, guru menentukan KD. Ya. Nah, guru yang menentukan KD ini di sini apabila guru tersebut pada apa namanya? Apabila mata pelajaran yang sama diajarkan lebih dari satu guru, maka dalam penentuan KD itu dilakukan atau diputuskan melalui rapat kelompok kerja guru atau MGMP sekolah. Nah, tadi juga saya sempat dengar Pak Mulyanto ya, bahwa dalam penentuan KD, apalagi sekarang terkait pandemi, maka dalam penentuan KD ditentukan hanya KD-KD yang esensial saja. Nah, di sini ada fitur tersebut. Jadi menentukan KD-KD yang esensial atau yang akan dilakukan pembelajaran bisa ditentukan di sini. Nanti kita akan praktikkan satu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua adalah merencanakan penilaian. Pada tahap ini Bapak Ibu merencanakan penilaian selama 1 semester. Ya, karena aplikasi MPD ini itu per semester Bu, periodenya. Jadi misalnya 2021 semester ganjil. Nah, apabila pada 1 tahun itu ada 12 KD, maka kelompok kerja guru tadi akan menentukan KD. Misalnya, KD yang akan diajarkan pada semester 1 adalah KD 3.1 sampai 3.8. Maka KD yang 39 sampai 3.12 itu akan diajarkan pada semester selanjutnya. Nah, itu ditentukan pada saat penentuan KD tadi Bapak Ibu, sebelum merencanakan penilaian. Lalu dalam merencanakan penilaian, Bapak Ibu akan menentukan pada 1 semester itu akan melakukan pengambilan nilai berapa kali. Ya. Akan menentukan pengambilan nilai harian berapa kali. Misalnya dalam 1 semester itu Bapak Ibu merencanakan penilaian sebanyak 4 kali. Nah, karena tadi 3.1 sampai 3.8 berarti ada 8 KD. Nah, misalnya ada KD yang digabung dalam pelaksanaan pengambilan nilai. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu direncanakan di sini. Kemudian untuk nilai PTS, misalnya nilai PTS itu nanti akan dihitung misalnya untuk PTS itu dari 31 sampai 34 saja. 3.4. Nah, berarti untuk 3.5 sampai 3.8 itu soal itu akan diujikan di UAS atau PAS. Nah, itu jadi Bapak Ibu menentukan untuk PTS dan PAS sampai ke tahap PASnya di perencanaan penilaian ini. Kemudian nanti saya contohkan juga, Bapak Ibu juga bisa menentukan bobot Bapak Ibu. Untuk misalnya bobot ulangan harian 1, misalnya bobotnya atau pengkalinya itu 2 nanti. Nah, itu ditentukan juga pada saat perencanaan penilaian. Nah, kemudian untuk input nilai. Nah, input nilai ini Bapak Ibu itu ada 2 cara. Cara pertama adalah input satu-satu, atau cara yang kedua adalah import menggunakan Excel. Nah, biasanya input nilai ini Bapak Ibu hanya dilakukan pada saat ingin menyerahkan rapot UTS atau pada saat menyerahkan rapot PAS.
Nah, Bapak Ibu biasanya kan membuat Excel dulu kan, catatan nilai itu apabila PH 1-nya atau penilaian harian 1 sudah dilakukan. Nah, itu di inputnya biasanya akan pada saat pembagian rapot. Nah, tapi disarankan supaya kita terbiasa, tidak lupa nantinya, saya sarankan pada saat selesai mengambil penilaian itu langsung menginputkan nilai di aplikasi MPD ini. Nah, kemudian untuk Walas tidak lagi menginputkan nilai satu-satu. Jadi Walas itu nanti menerima nilai dari guru, nilai yang sudah matang Bapak Ibu. Untuk yang masuk ke aplikasi Walas, karena wali kelas itu nanti mempunyai fitur untuk mencetak rapot. Ya, jadi yang bisa mencetak rapot adalah wali kelas dan admin. Bapak Ibu, terdengar jelas gak suara saya Bapak Ibu? Jelas. Ya. Jelas. Tanpa roaming. Oke. Alhamdulillah. Nah, ini login kerja wali kelas. Minum dulu Pak. Ya. Minum dulu Pak. Siap. Nah, ngopi itu. Iya. Oke. Ngopi Panwar. Alhamdulillah. Nah, untuk alur kerja wali kelas Bapak Ibu, nanti mungkin sesi tanya jawab ada di belakang ya Bapak Ibu. Saya coba materinya sedikit sekali, ini hanya 15 slide. Nah, untuk wali kelas itu tugasnya adalah input kehadiran siswa. Nah, biasanya ini didapatkan rekap dari guru BK atau misalnya dia merekap harian. Jadi wali kelas punya data harian. Nah, kemudian input nilai ekstrakurikuler. Nah, nilai ekstrakurikuler ini diinput dari aplikasi Dapodik Bapak Ibu. Untuk ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa. Jadi Bapak Ibu guru wali kelas tidak perlu membuat rombel ekstrakurikuler. Nah, kemarin saya cek untuk di Dapodiknya itu belum ada input untuk ekstrakurikuler, belum selesai prosesnya. Ya, jadi nanti kita rapikan itu bareng-bareng dengan Pak Taufik juga. Kemudian input deskripsi. Nah, ini apabila misalnya untuk penilaian sikap. Nah, input deskripsi ini didapatkan dari jurnal harian yang diinput oleh guru mapel Bapak Ibu. Misalnya, guru mapel mempunyai catatan pribadi terhadap siswa. Misalnya 5 aspek, mandiri, integritas, saya lupa apa, nanti ada di belakang. Nah, terhadap 5 aspek penilaian itu bisa dilihat apabila guru mapelnya menginputkan jurnalnya. Ya. Jadi wali kelas bisa menginputkan berdasarkan deskripsi yang diinput oleh guru mapel. Kemudian input prestasi. Yang terakhir adalah input catatan wali kelas dan baru cetak rapot. Nanti untuk wali kelas saya simulasikan juga Bapak Ibu fiturnya. Yang terakhir adalah guru BK. Nah, guru BK ini alur kerjanya dia bisa memonitor Bapak Ibu apakah, makanya tadi saya bilang setiap penginputan nilai kalau bisa dilakukan setelah mengambil atau setelah melakukan ulangan harian. Ya. Jadi guru BK bisa memonitor apabila ada siswanya yang kurang nilainya. Atau misalnya setiap harinya dia melihat jurnal catatan siswa dari guru mapel Bapak Ibu. Jadi guru mapel menginput jurnal harian siswa. Jadi guru BK dan wali kelas bisa melihat catatan siswanya masing-masing. Jadi guru BK ini tidak terlibat dalam proses penilaian. Dia hanya pada aplikasi MPD ini hanya melihat, memonitoring kemajuan belajar siswa, kemudian mengambil tindakan apabila ada siswa yang membutuhkan layanan konseling. Itu Bapak Ibu. Nah, ini hal penting yang harus diperhatikan dalam implementasi MPD. Pertama yang perlu diperhatikan adalah kualitas data Dapodik. Nah,
Kualitas data dapodik sekolah itu menjadi prioritas utama setiap setiap kegiatan atau setiap, jadi data itu sumber datanya digunakan betul-betul digunakan Bapak Ibu. Data dan harus memenuhi aspek lengkap, valid, reliable dan tepat waktu. Jadi data dapodik itu bukan diinput pada saat awal semester atau pada saat awal tahun saja, pada saat penerimaan PPDB. Karena data dapodik sendiri itu sudah digunakan untuk misalnya penghitungan jam mengajar Bapak Ibu ya, untuk yang sudah sertifikasi. Kemudian menentukan jumlah dana BOS. Terus juga menentukan untuk guru yang dipanggil PPG. Sekarang semua sudah bersumber datanya dari dapodik. Maka data dapodik yang berkualitas itu akan mempengaruhi prosentase progres data sekolah di secara nasional. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu. Sedikit mundur ke belakang terkait PPK yang sekarang. Sebenarnya pada 2018 itu saya pada saat ikut rapat dengan direktorat. Pada saat itu Pak Menteri minta data riwayat mengajar guru yang dari 2010. Riwayat mengajar guru yang dari 2010. Bapak Ibu kan pasti sudah pindah beberapa sekolah berapa kali kan. Nah, sayangnya itu tidak diinput di dapodik riwayat mengajar sekolah-sekolah sebelumnya. Akhirnya data dapodik, padahal kalau pada saat itu diinput kualitas datanya bagus, bisa kemungkinan PPK itu sudah terbaca dari yang sebelumnya yang 10 tahun dari tahun 2010 mengajar. Tapi karena memang datanya tidak lengkap, akhirnya ya kondisi PPK yang sekarang ya hanya mundur 2 tahun gitu saja. Nah, kemudian yang ketiga, tenaga pendidik atau guru harus sudah terdaftar pada dapodik Bapak Ibu. Makanya kualitas data dapodik ini harus sangat diperhatikan sekali. Nah, yang keempat, data peserta didik harus sudah terdaftar seluruhnya dan sudah dilakukan pemetaan pada rombel yang sesuai. Nah, ini karena nanti kalau misalnya ada siswa yang belum masuk, dia tidak muncul di rapotnya Bapak Ibu. Nah, akhirnya kalau tidak muncul kan dia tidak bisa cetak rapot. Inilah akhirnya dengan menggunakan MPD mau tidak mau memaksa kita meningkatkan kualitas data dapodik, dan itu akhirnya demi kebaikan kita bersama juga. Kalau dapodik berkualitas, rapotnya jalan, sertifikasi guru lancar, bantuan BOS lancar, akhirnya kan semua senang. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk penentuan KD tiap semester tadi sudah saya jelaskan. Pertama, penentuan KD yang diajarkan pada tiap semesternya itu berdasarkan keputusan kelompok kerja guru Bapak Ibu atau MGMP sekolah. Nah, karena apa? Karena pada rapot ini atau pada MPD ini KD-nya itu saling berkaitan Bapak Ibu. Kalau misalnya satu orang menentukan KD, kemudian yang lain juga menentukan KD, akhirnya bentrok. Makanya cukup oleh MGMP saja yang menentukan KD tiap semesternya. Nah, kemudian seluruh KD yang tertera pada silabus harus masuk pada proses penilaian, pada perencanaan penilaian. Nah, karena tadi menurut Pak Mumu kita menggunakan KD esensial saja, berarti nanti kita menyesuaikan untuk pembelajaran menggunakan MPD ini, kita hanya menginputkan KD-KD yang esensial saja. Gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian konfigurasi KD tiap semester dilakukan pada awal semester setiap tahunnya sebelum merencanakan penilaian. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, saya agak sedikit pilek. belum lama sembuh soalnya.
Oke. Selanjutnya untuk perencanaan penilaian harus memperhatikan standar penilaian sesuai juknis penilaian yang digunakan. Apakah nanti sekolah menggunakan juknis penilaian 2017 atau juknis penilaian 2018. Ya. Kalau kemarin sih saya ngobrol dengan Bu Nelil itu akan menggunakan juknis yang 2018. Jadi sudah tidak ada deskripsi lagi di rapotnya nanti. Nah kemudian kita lewati yang nomor 2 itu tadi sudah dibahas. Perencanaan penilaian dilakukan setiap awal semester, betul. Nah kemudian perencanaan penilaian harus menggunakan teknik penilaian yang sudah ditentukan pada juknis penilaian sesuai dengan aspek kompetensi, itu ada pengetahuan dan keterampilan. Misalnya untuk aspek pengetahuan itu misalnya ada tes tulis, tes lisan, dan penugasan Bapak Ibu. Nah nanti ada di aplikasi MPD-nya saya praktekkan. Kemudian yang keempat adalah rencana bobot penilaian ditentukan oleh masing-masing guru. Jadi bisa saja bobot penilaian antara antara aspek pengetahuan dengan aspek keterampilan tiap guru berbeda walaupun mengajar mata pelajaran yang sama. Nah kemudian tadi kan di awal KD itu menentukan KD. Nah seluruh KD yang aktif pada semester berjalan harus masuk ke dalam rencana penilaian. Jadi tidak boleh ada KD yang tertinggal Bapak Ibu. Cukup ya itu. Kemudian ini pelaksanaan penilaian, input penilaian sebaiknya dilakukan setiap guru melakukan penilaian, tadi sudah dibahas. Kemudian jenis nilai yang diinput pada aplikasi MPD dikembalikan kepada guru yang mengampu mata pelajaran. Nah ini biasanya teknis kita di lapangan itu ada termasuk saya pribadi pada saat mengajar itu, pada saat menginputkan nilai itu adalah sudah merupakan nilai yang diproses Bapak Ibu. Jadi nilai asli ditambah nilai tambahan ya, nilai kasih sayang kalau saya nyebutnya itu. Nilai-nilai yang didapat dengan memperhatikan hal lain yang diamati dari peserta didik yang mendukung penilaian terkait. Misalnya, oh ternyata si A baik nih mengerjakan tugasnya tepat waktu, saya tambahin 2 poin. Nah itu boleh Bapak Ibu. Itu dikembalikan kepada guru masing-masing. Nah kemudian yang ketiga, seluruh penilaian harus selesai dan lengkap. Jadi semua tahapan penilaian sudah diisi sampai pas. Nah jadi dalam mengirimkan nilai itu dilakukan setiap akan mencetak rapot pas Bapak Ibu. Adanya di akhir. Nah kemudian yang keempat, nilai yang tidak dikirim tidak akan muncul pada halaman wali kelas. Makanya guru harus sampai ke tahap kirim nilai. Nah yang terakhir, pengiriman nilai dilakukan pada akhir semester berjalan sebelum proses cetak rapot dilakukan. Selanjutnya proses input jurnal harian siswa. Tadi ada 5 aspek yang bisa diamati oleh guru mata pelajaran dan masing-masing bisa menginputkan di aplikasi MPD ini. Jadi aspeknya itu ada religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Terkait konten isinya, apakah itu kontennya negatif atau positif, itu dikembalikan ke Bapak Ibu. Misalnya untuk karakter religius yang positif, misalnya siswa A selalu sholat berjamaah. Nah itu bisa jadi konten positif dari aspek karakter religius. Atau misalnya untuk konten yang negatif tapi di aspeknya mandiri, misalnya siswa B selalu terlambat mengirimkan nilai ya, atau mengirimkan tugas. Nah itu berarti kemandiriannya kurang. Nah, itu aspek negatif dari karakter aspek mandirinya. Yang kedua, jurnal harian siswa mendukung wali kelas dalam memberikan nilai sikap. Ya, jadi itu jadi catatan sendiri bagi wali kelas nanti pada saat menginputkan catatan sikap yang akan dimunculkan di rapot Bapak Ibu.
Kemudian jurnal harian siswa juga mendukung guru BK dalam memonitoring kemajuan belajar. Sehingga pembinaan bisa dilakukan dengan segera bila diperlukan. Oke. Untuk materi sedikit Bapak Ibu sudah selesai. Saya akan masuk ke tampilan dari aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasi dari MPD SMK Karyagoda 2, SMK Karyagoda 1. Di link yang tadi saya share di awal Bapak Ibu ini. Mungkin udah di-share sama Mas Bandi ya di apa namanya? Di sebentar kok kasih ini. Nah, ini jumlah siswa aktif ada 816 sudah sesuai dengan Dapodik menurut Pak Topik kemarin. Nah, ini jumlah guru aktif hanya 41 yang terbaca dari 49 harusnya. Setelah saya tanya, ada beberapa guru yang memang belum masuk ke Dapodik, ada yang memang secara persyaratan belum memenuhi. Nah, saya akan mencontohkan untuk langsung ke guru saja ya. Sebentar saya lihat yang kebetulan jadi wali kelas ya. Nah, ini Pak Mulyanto wali kelas ya untuk kelas 11 TAV. Kita cari apakah sudah ada user Pak Mulyanto. Nah, ini sudah ada ya. User ID-nya Pak Mulyanto, nanti passwordnya 1 sampai 6 Bapak Ibu. Kemudian pilih sebagai guru. Nah, ini semester yang akan kita gunakan atau kita pilih. Juknis penilaian. Pak, boleh nanya nggak Pak? Ya, boleh silakan Bu. Berkaitan sama MPD ini, Ya. sepertinya ini baru ya, nggak maksudnya belum sosialisasinya belum mungkin ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Bekasi ya. Terus berkaitan dengan ini program Dapodik yang otomatis kan linear semuanya Pak ya, data guru, data siswa ya Pak ya, terus data tenaga pendidikan yang ada di SMK Karyaguna 1 Bekasi. Betul. Mungkin nanti Pak jadi teman-teman mungkin perlu tahu syarat-syarat yang tadi akan nanti Bapak sampaikan, syarat-syarat nanti. Halo Bu. Halo Bu. Bu Hedi, putus ya? Halo Bu Hedi, terputus ya Bu ya? Cek Bu Delil. Siap Pak Agus. Ini terputus ya Bu Hedi ya tadi ya? Monggo dilanjut dulu, nanti menunggu Bu Heni. Oh ya, oke. Saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah masuk ya gambarnya? Sudah masuk belum? Nah, ya. Nah, ini tampilan dari Pak Mulyanto ya. Pertama kita tadi sesuai presentasi yang tadi saya sampaikan, pertama adalah menentukan data kompetensi dasar. Nah, kemudian ini karena belum dilakukan mapping Bapak Ibu, jadi tidak muncul di sini nama mata pelajarannya oleh admin. Jadi mapping mapel K13 itu nanti menentukan urutan rapot di aplikasi e-rapotnya.
Nah, tapi kita masuk dulu saja ke sini. Nah, ini KD-KD yang ada pada saat aplikasi bawaan dari MPD Bapak Ibu. Misal, jika nanti Bapak Ibu menggunakan KD-KD esensial, maka Bapak Ibu cukup menambahkan di sini Bapak Ibu. Misalnya saya tentukan dulu ya, ini kelas tadi Pak Mulyanto kelas 11 ya. Berarti kita sortir yang kelas 11 saja Bapak Ibu. Nah, ini misalnya untuk kode KD-nya 3 titik. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk KD-nya 3 titik, kok 4.1 masuk ke sini juga ya. Harusnya kan ini keterampilan. Nah, misalnya KD 3 titik tadi 3.4 kelas 11, mana tadi kelas 11? 3.4 untuk aspek pengetahuannya 3.4 ini 3.2 dan 3.4 diajarkan di semester 2 Bapak Ibu. Nah, ini nanti tadi saya sampaikan, jadi MGMP Bahasa Indonesia di sekolah memetakan KD-KD apa saja yang akan dinilai pada semester berjalan Bapak Ibu. Nah, di sini saya tentukan misalnya KD 3.3 dan 3.4 ada di semester genap ya. Karena kita ini ada di semester 2020-2021 genap ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita simpan dulu. Oke. Ini istilahnya adalah penentuan atau mapping kompetensi dasar. Nah, kemudian kita masuk ke rencana penilaian Bapak Ibu. Rencana pengetahuan. Oh, tadi sorry. Untuk KD 4 titik ininya juga belum ya. Untuk keterampilannya juga harus dirubah Bapak Ibu. Punten Pak Agus. Ya. Silakan Pak. Itu saya hanya ingin bertanya berkaitannya dengan nomor KD, Pak. Ya. Katakanlah mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 sampai kelas 12. Ya. Apakah apakah KD itu nanti tidak bertabrakan kalau nanti nomor KD-nya akan berulang di kelas 10, berulang di kelas 11, berulang di kelas 12. Katakanlah begini. Bahasa Indonesia kelas 10 sampai 12 itu ada kurang lebih misalkan ya ada 48. Nah, kalau nanti di kelas 10 48 dibagi 3 secara real itu ada katakanlah 16. Kemudian di kelas 10 31 41. Kemudian kelas 11 juga 31 41. Berulang begitu juga kelas 12 31 41. Apakah KD itu nanti tidak bertabrakan pada input raport itu? Atau nomor KD itu menjadi shortcut pada saat penginputan nilai? Itu saja yang saya tanya. Oke, terima Karena kasih. sejauh ini yang saya lihat yang saya lihat di silabus yang beredar di internet, itu nomor KD itu berulang dari kelas 10 31 41. Nanti begitu kelas 11 juga berulang lagi 31 41. Kelas 12 juga sama 31 41. Nah, begitu nanti diinput ke dalam proses penginputan nilai versi ini, apakah nomor KD itu menjadi tidak bertabrakan? Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Sepanjang pengalaman saya menerapkan implementasi rapot di SMK 1, kode KD tidak akan bertabrakan walaupun sama-sama 3.1 Pak. Karena dia disekat atau di mapping dengan tingkat Pak, tingkat kelas Pak. Nah ini Pak, di mapping dengan tingkat kelasnya. Misalnya kelas 10 itu 3.1, maka nanti 3.1 yang kelas 11 dan kelas 12 tidak akan muncul Pak untuk guru yang mengajar di mapel bahasa Indonesia di tingkat kelas 10 Pak. Jadi dia tidak akan bertabrakan pada saat proses penilaian nanti Pak.
Begitupun juga misalnya KD-KD yang lain tidak akan bertabrakan, Pak. Itu, Pak. Jelas, Pak? Iya, Pak. Halo? Iya, terima kasih. Iya. Siap. Tidak akan bertabrakan, Pak. Karena memang dia disekat, Pak. Disekat dengan sudah disekat dengan apa namanya? Dengan tingkat kelasnya. Jadi tidak akan bertabrakan. Oke. Tadi iya. ya, tadi sudah kita mapping untuk kelas 11 3.4 dan 3.3-nya. Kemudian untuk 4.3 dan 4.4-nya kita taruh juga di semester 2. Ini contoh saja ya. Untuk aspek keterampilannya kita simpan. Nah, kita masuk ke rencana penilaian. Nah, Bapak Ibu belum bisa langsung melakukan penilaian sebelum apa namanya? Merencanakan penilaian. Jadi harus direncanakan dulu penilaiannya. Nah, di sini akan muncul Bapak Ibu. Kelas apa saja yang Nedapodik Bapak Ibu ampu. Ya, jadi kita tidak perlu setting-setting manual lagi kelasnya, langsung muncul. Nah, ini pilih jumlah penilaiannya, misalnya Pak Mulyanto di sini karena ada 2 KD saja contohnya, saya ingin melakukan penilaian 2 ya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, pada penilaian harian 1 misalnya Pak Mulyanto itu ada penugasan ya. Kemudian pada penilaian 2 itu tes tulis. Nah, ini 3.3 KD-nya menganalisis teks, cerita pendek, pantun, cerita ulang, eksplanasi. Saya kurang paham apakah ini benar di kelas 11, Pak Mul? Pak Mul? Sebentar, cerpen. Iya, kalau cerpen kelas 11. Ya. Betul. Jadi yang 3.3 di kelas 10 tidak muncul kan, Pak Mul? Iya, jadi tidak akan muncul dia karena dia disekat oleh tingkat ya, oleh kelas. Nah, bobot penilaian harian 1 misalnya kita berikan 1 Bapak Ibu. Jadi pengkalinya 1 nanti. Ya. Nah, misalnya 3.3 saja yang akan diambil oleh penilaian harian 1 ini nantinya. Kemudian untuk penilaian harian 2 misalnya 1 juga. Nah, itu KD 3.4. Nah, membuat PTS misalnya 2. Jadi pengalinya 2 Bapak Ibu nanti. Itu rumus penilaiannya ini Bapak Ibu nih, ya. Jadi nilai penugasan dikali bobot penilaian, nanti dibagi jumlah bobot semua. Misalnya nanti bobot pasnya 3 di sini. Berarti nilai rapot itu nanti semua dijumlahkan dikali bobotnya, nanti dibagi jumlah bobot. Berarti di sini ada 3, 2, 1, 1, berarti ada 7 ya. Berarti dibagi 7 nanti. Nah, nanti skalanya 0 sampai 100. Nah, untuk PTS misalnya yang diujikan hanya 1 KD saja. Ini contoh ya. Waduh, Pak, itu kalau Ya. Iya, Pak. Iya, kalau pembobotannya kayak begitu, itu kalau diterapkan di karya guna lah nilainya mati semua, Pak, itu, Pak. Ya, atau mau satu-satu semua bisa, Pak. Bisa seperti ini. Kan tadi saya sampaikan bahwa pembobotan penilaian itu dikembalikan kepada guru masing-masing. Begitu, Pak Mul. Berarti itu nanti yang menentukan gurunya. Betul, ya, Pak. Bobot ya. Iya, yang menentukan gurunya, Pak. Oh iya. Jadi guru yang menentukan, Pak. Lanjut, Pak ya. Oke, setelah selesai ini Sebentar, Pak. Lagi loading nih. Ya, kita lanjut ya ini ya. Nah, nanti setelah ditentukan penilaian ini kita simpan Bapak Ibu. Oke.
Nah, proses perencanaan penilaian ini cukup satu kali dibuat pada masing-masing kelas. Misalnya, Bapak Ibu mengajar setingkat yang sama Bapak Ibu di sini 11 mm2. Daripada membuat perencanaan berkali-kali padahal kita rencana penilaian yang sama, kita bisa copy rencana Bapak Ibu. Ya. Tadi dari 11 mm1. Nah, itu kita bisa copy rencananya ke 11 mm2. Jadi cukup bikin perencanaan untuk tingkat yang sama, untuk jenjang yang sama. Misalnya kelas 11, oh cukup bikin satu kali perencanaan. Nanti bisa langsung di copy rencana pengetahuan. Nah, untuk lihat rencana itu dia akan melihat rencana yang sudah kita buat Bapak Ibu. Nah, ini adalah rencana penilaian pengetahuan untuk mata pelajaran kelas 11 MM1, mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, ini 2KD di semester genap ya, di semester genap 2021 2020 2021. Selanjutnya kita membuat rencana keterampilan Bapak Ibu. Ini agak panjang, nanti lewat dari waktu nggak apa-apa Bunda ya. Sudah ada materi lagi nggak, tidak? Lanjut Pak. Ya. Tidak ada materi lagi kan Bapak Ibu ya? Nggak ada, besok Pak. Oh, Besok siap. lanjut ya Pak. Siap. Selanjutnya adalah rencana keterampilan. Prosesnya hampir sama Bapak Ibu. Hanya untuk keterampilan ini tidak dilakukan penilaian pada PTS dan PAS. Itu saja bedanya Bapak Ibu. Ya. Jadi tidak ada nilai PTS dan PAS untuk rencana penilaian keterampilan. Nah, ini teknik penilaiannya untuk keterampilan ada kinerja, ada proyek, ada portofolio. Nah, ini dikembalikan kepada Bapak Ibu juga memilih yang mana. Misalnya portofolio ya, bobotnya satu-satu juga. Ini dikembalikan oleh Bapak Ibu masing-masing. Nah, prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian klik simpan. Juga bisa copy rencana Bapak Ibu. Copy rencana ya tadi ya, 11 mm2 ya. Oh, salah. Nah, kita sudah membuat tadi saya sudah contohkan rencana pengetahuan dan rencana keterampilan. Kebetulan ini saya rekam Bapak Ibu menggunakan aplikasi OBS. Nanti videonya saya kirim ke Bu Nelil, jadi bisa ditonton berulang-ulang materi saya. Jadi bisa dilihat nanti. Kemudian rencana bobot. Nah, pada rencana bobot ini tadi saya sampaikan di materi bahwa rencana bobot pengetahuan dan keterampilan ditentukan oleh guru mapel yang mengajar Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau untuk mata pelajaran yang normatif adaptif atau kelompok A dan B itu 1:1. Beda dengan mapel produktif. Mapel produktif biasanya keterampilan itu lebih besar untuk yang mata pelajaran produktif Bapak Ibu. 1:2 misalnya untuk nilai keterampilannya nilainya 2 bobotnya. Nah, karena sini kebetulan contohnya Pak Mulyanto adalah bahasa Indonesia, maka cukup di setel 1:1 saja dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, simpan. Nah, sampai tahap ini rencana penilaian Bapak Ibu selesai. Sebentar Bapak Ibu, saya lowbat Bapak Ibu nih. Ambil chargeran dulu.
Nino, Ro. Oke, lanjut Bapak Ibu. Pada sampai ini tahap perencanaan penilaian kita selesai. Selanjutnya kita akan input penilaian ya. Saya akan mencontohkan input pengetahuan dulu Bapak Ibu. Tadi yang sudah kita pilih atau kita buat rencananya adalah 11 mm1 Bapak Ibu. Nah, maka di penilaiannya akan muncul Bapak Ibu. Tadi PH1, PH2, PAS dan PTS. Nah, kita input yang PH1 saja dulu. Dan nilai yang keluar pun atau kompetensi dasar yang keluar pun adalah KD yang tadi sudah kita tentukan Bapak Ibu, 3.3 saja. Nah, untuk penilaian di MPD itu sesuai dengan juknis penilaian itu menggunakan skala 0 sampai 100. Ya, Bapak Ibu ya. Menggunakan skala 0 sampai dengan 100. Nah, di sini berarti misalnya nilai anak atas nama Adam Pauji Nugroho itu 80 ya. Contoh satu saja ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita simpan. Kemudian untuk PH2-nya 87 misalnya. Saya contohkan satu siswa saja dulu Bapak Ibu. PTS-nya misalnya 76. Kemudian untuk pasnya, nah ini Bapak Ibu, tadi saya sempat sampaikan bahwa untuk nilai yang dimasukkan, apakah nilai yang masih mentah atau sudah nilai yang melalui proses pengolahan Bapak Ibu? Apakah nilai yang sudah Bapak Ibu berikan ke anak itu adalah nilai yang sudah diolah gitu? Nah misalnya nilai pasnya si anak ini atas nama Adam Pauji Nugroho misalnya 80 juga nilai pasnya. Nah, selain proses penginputan nilai dengan menggunakan dengan menggunakan cara manual, juga bisa dilakukan proses penginputan nilai dengan cara import file. Bapak Ibu klik download format, kemudian pilih kelasnya tadi 11 mm1, pilih mapelnya bahasa Indonesia misalnya. Nah ini Bapak Ibu bisa download formatnya ya. Pada saat di download, maka dia akan mendownload file Excel, format Excel. Nah kita akan buka aplikasi Excel ya. Nah nilai Ahmad Fauji Nugroho yang tadi saya masukkan sudah keluar Bapak Ibu. Sudah ada. Sudah ada tuh dia untuk PH1-nya 80, PTS-nya 76, PH2-nya 87, dan pasnya 80 tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini bisa diimport lagi ya. Misalnya saya contohkan 78 untuk Aisyah. Nah kita coba import ya Bapak Ibu. Nah import nilai. File yang tadi kita download dipilih. Nah ini tadi kita download 11 mm1 kan. Lalu upload data nilai. Nah ini. Ya tadi karena saya hanya menambahkan Aisyah. Nah ini sudah ada semua Aisyah tuh. Untuk PH2-nya dan pasnya. Lalu klik simpan data nilai. Maka pada saat kita input pengetahuan, nanti kita periksa. Nah di PH1 Aisyah sudah muncul Bu. Ya.
Tadi kita ada metode import nilai, juga sudah dengan metode manual. Nah, kemudian untuk input keterampilan, prosesnya sama Bapak Ibu seperti tadi. Hanya misalnya kita cukup 2 saja ini. 2 siswa saja ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, misalnya input jurnal siswa harian ya Bapak Ibu. Ibu bisa tambah data jurnal, kemudian tanggal kejadian kapan, siswanya pilih, ya kan, catatan perilakunya apa. Misalnya siswa selalu, nah misalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul kan yang tadi di input. Nah, kemudian lihat pengelolaan. Nah, ini Bu, Bapak Pak Mulyanto, kebetulan contohnya Pak Mulyanto, nilai pengetahuannya kita lihat. Dan kita bisa lihat rincian nilai per KD. Jadi seperti ini Bu. Nanti juga sudah otomatis mencetak legger ya. Setelah itu bisa langsung mencetak legger kalau semua penilaian sudah selesai. Nah, nilai rapot bisa ditampilkan juga. Nah, karena di sini tadi KKM-nya belum diinput, jadi belum muncul. Nah, di nilai akhir juga belum muncul. Karena untuk bahasa Indonesia sendiri belum diinput kan tadi nilainya. Nah, SKM-nya ini, standar ketuntasan minimalnya belum muncul. Karena belum dibuat di halaman admin Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan lagi barangkali untuk Bapak Ibu, kita diskusi saja. Ayo, siapa yang mau tanya? Kalau nggak tanya saya yang nanya nih. Iya. Karena ini hal yang baru buat saya. Monggo Pak Mul. Itu Pak, Ya, yang sudah disampaikan tadi kan nuansanya nuansa per KD. betul. Dalam kondisi normal, ternyata KD Bahasa Indonesia itu ini seperti yang saya sampaikan tadi, kelas 10, 11, 12 itu jumlahnya lebih dari 48. Dan mungkin ada yang lebih banyak lagi pada pelajaran PABP atau PPKN. Itu jumlahnya lebih banyak. Nah, yang tampil tadi, baik pengetahuan maupun keterampilan, ternyata kan per KD. Bagaimana nanti kalau KD-nya jumlahnya banyak? Sementara kita terikat oleh waktu dan kegiatan KBM formal. Terus kalau nanti penilaiannya tadi, kalau yang saya tanggap ya, yang tadi per KD, berarti kalau saya kelas 10 semester ganjil, katakanlah ya 10 semester ganjil, KD pengetahuan itu jumlahnya ada kurang lebih 12 atau 9, maka saya harus memproses sampai 9 KD. Begitupun juga dengan keterampilan. Terus kapan saya ngajarnya kalau nanti itunya setiap saat ada penilaiannya seperti itu gitu. Itu yang menjadi pertanyaan. Mungkin bukan masalah saya saja, mungkin pada materi mata pelajaran yang jumlah KD-nya cukup banyak. Yang saya pantau itu pelajaran PABB, pelajaran bahasa Indonesia cukup banyak, pelajaran bahasa Inggris banyak. Ini tentunya dalam kondisi normal ya, bukan untuk kondisi seperti ini. Bukan kondisi kurikulum penyederhanaan. Kalau dalam kondisi normal, itu kayaknya nggak kebedak dengan jumlah KD yang segitu banyaknya gitu. Apakah KD-KD yang tadi, katakanlah KD yang sejenis, itu pelaksanaan penilaiannya bisa kita satukan? Ataukah memang harus per KD, Pak? Mohon pencerahannya. Oke,
Pertanyaan bagus Pak. Sebenarnya ini juga tadi mau saya jelaskan. Jadi memang untuk penilaian itu KD itu bisa digabung Pak. Nah makanya tergantung bagaimana perencanaan. Mau 4 KD sekali digabung pun bisa Pak. Mau 12-12 sekali digabung pun bisa. Misalnya Bapak Ibu hanya mengambil penilaian dalam setengah semester itu atau satu semester hanya 1 kali penilaian, tapi KD-nya semua digabung, sangat bisa Pak. Nah inilah kuncinya di perencanaan awal. Makanya Bapak ingin mengambil KD ingin menggunakan dalam satu semester itu ada tadi 12 KD ya. Nah berarti Bapak ingin digabung karena KD-nya ini sejenis atau berkaitan. Bisa Pak, sangat bisa. Yang penting nanti pada saat Bapak melaksanakan perencanaan, sebentar ya saya share screen lagi. Yang penting pada saat Bapak merencanakan perencanaan di sini, saya di kelas yang lain saya contohkan. Nah, misalnya di 11 MM3 dalam satu semester misalnya Pak Mulyanto ingin menggabungkan KD 3.3 dengan 3.4, cukup 1 kali pengambilan nilai. Bisa Pak. Nah, jadi dua-duanya di checklist Pak di sini Pak. 3.3 dan 3.4-nya. Sangat bisa Pak. Ini yang tadi Pak Mulyanto tanyakan kan. Nah, jadi untuk misalnya 11 MM3 penilaian hariannya 2 KD digabung jadi 1 kali pengambilan penilaian. Oh ya, tadi bobotnya kosong. Ya, ini contohnya ya, misalnya ya. Tadi penilaiannya tes tulis. Nah, dan Pak Mulyanto hanya cukup atau hanya ingin mengambil 1 kali penilaian saja, tapi sudah mencakup semua KD. Boleh Pak. Jadi cukup di checklistnya ini Pak. Seperti ini. 3.3 dan 3.4 itu di penilaian harian 1, cukup 1 kali pengambilan nilai. Berarti cukup di checklist Bapak ya? Ya, kuncinya adalah di perencanaan awal Bapak Ibu. Nah, nanti di input pengetahuan, di input nilai di 11 MM3 tadi contohnya munculnya seperti ini. Ya, jadi ada dua kolom Pak, 2 kolom nilai. Misalnya 87, 88, seperti itu Pak. Itu bisa diketik manual nggak Pak Agus? Gimana Pak? Nilainya? Bisa Pak. Yang ini barusan Ini diketik manual Pak. Boleh menekan Pak Agus? Ya? Iya. Bisa Pak, bisa diketik manual. Nah, ini kita simpan misalnya. Iya. Nah, begitu Tes, Pak. tes. Ya, halo, silakan. Iya. Menambahkan nih Pak Agus. Ya. Iya. Bapak Ibu pada dasarnya sih sama. Kita kan yang masih metode lama dalam bentuk Excel. Nah, kita isi terus kita kan serahkan ke kurikulum. Nah, ini juga ada download by Excel-nya. Kita bisa input dalam bentuk Excel. Cuman migrasi sistem aja Bu, Bapak Ibu. Jadi mudah untuk kurikulum untuk pelaporan ke pusat. Menurut saya lihat dari gambarannya tadi Pak Agus menceritakan, karena saya juga udah pernah pakai juga di SMKN 1 ya khususnya ya, menggunakan aplikasi ini. Dan itu bisa kita download Excel-nya, dari aplikasi itu kita isi Pak. Benar, dari perencanaan awal, misalkan dalam 1 semester, kurikulum esensialnya ada 12 KD. Sederhananya jadi 6 KD, ya udah kita munculkan 6-6-nya.
dulu yang kita bisa berikan nilai, diupload kemudian di sistem tersebut, itu bisa Pak. Jadi sederhananya cuman migrasi sistem saja, kita bisa download Excel-nya seperti biasa penilaiannya. Masukan saya paling ribet-ribetnya kondisi SDM kita, gitu, ya sudah, kembalikan ke operator. Jadi kita dibantu dengan operator. Minimnya dengan SDM kita yang ada. Dengan berjalannya misi sistem yang ini berjalan, itu tadi bedanya hanya cuman dengan sistem by web, kemudian ini bisa kita download dalam bentuk Excel, kita input, setelah kita input kita download lagi, kita upload. Sederhana seperti itu Pak. Gitu. Itu saja Pak masukannya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Terima kasih Pak. Ini Pak siapa, Pak Arji ya suaranya ya? Haji. Ya Pak Arji betul ya? Pak. Tadi mati lampu nih Pak. Jadi pakai kuota nih Pak. Oh gitu. Iya kebetulan Pak Arji juga guru ngajar juga di SMK 1, dia juga sudah pakai. Jadi sudah sedikit pengalaman lah. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi tadi pertanyaan Pak Mulyanto, apakah bisa 2 KD digabung 1 kali penilaian atau lebih dari 1 KD bisa digabung 1 kali penilaian? Jawabannya sangat bisa. Bisa Pak, gitu. Tadi sudah saya contohkan sedikit. Paling nanti kalau untuk lebih banyaknya, yang jelas memang apakah nanti di implementasinya dilanjutkan. Tapi kalau menurut Bu Nailil kemarin sih jadi Pak, jadi lanjut gitu. Ya kebetulan video ini juga saya rekam, nanti saya share, jadi bisa ditonton gitu Bapak Ibu. Terima kasih. Ngomong lagi boleh nggak nih? Biarin saya yang ngomong aja deh, yang lain jadi pendengar aja dah. Boleh Pak. Jam 11 Pak ini Pak. Sampai jam 11 Pak di undangan Saya tuh Pak. menanggapi kata Pak Hardi tadi ya. Pak, jam 11 ini kita nih Pak. Oh, ya udah, kalau enggak ya udah. Ya gimana Bu Nailil? Silakan Bu Nailil. Cuman mumpung ada kesempatan saya ngomong, Monggo Pak. dalam konteks seperti ini tadi dalam katanya dengan yang disampaikan Pak Hardi, kalau nanti ini diinput oleh guru mata pelajaran, dikhawatirkan inputnya sembarangan seperti yang sudah-sudah. Jadi nilainya ada yang jauh di bawah KKM. Mohon maaf ya Bu Nail ya, ini saya sampaikan. Seperti yang sudah-sudah ada beberapa guru yang memberikan nilai di bawah KKM, atau bahkan ada yang memberikan nilai 8 doang di akhir nilai rapot. Karena apa? Karena mereka menggunakan prinsip ya apa adanya. Nah, seyogyanya ini tadi kata Pak Hardi, nilai tetap diolah menggunakan aplikasi Excel, kemudian diserahkan kepada wali kelas, biar wali kelas nanti yang bertanggung jawab input ke sini. Hemat saya mah begitu sih. Kalau memang gurunya masing-masing Pak. Iya ngolahnya. Kalau ngolahnya tetap pada input ke MPD ya? Ya, MPD betul, ini biarkan wali kelas saja. Izin jawab Oke, Pak. Yang di kurikulum, kalau nanti ada yang memberikan input sembarangan, ya jatuhnya tetap aja kurikulum Izin jawab Pak. Bu Nailil izin kecuali jawab. sudah ada kesepakatan, Ya. nilai yang masuk ini udah nilai jadi, ya nilai jadi, katakanlah tadi di nilai PH atau nilai PTS atau PAS itu ada yang memberikan nilai katakanlah 34, kemudian tadi yang diinput kan 80, semua udah nilai 80, kalau yang diinput di bawah KKM bagaimana? Pertanyaan saya. Ditolak sistem Pak. Pak Mul, Itu aja Bapak Ibu. oke. Nanti kita buat ketentuan Bapak Ibu. Iya. Kita buat Tadi kan, ketentuan. tadi kan Pak Agus kan tidak menginput nilai yang belum jadi. Kebetulan yang diinput kan nilai jadi. Bagaimana kalau nilai yang tidak nilai jadi? Bagaimana kan? Izin Saya jawab. aja kan juga pengen tahu. Iya, izin jawab Pak. Sebentar Bu Nailil. Tadi kan di presentasi sebelumnya atau di sesi sebelumnya sudah saya sampaikan
bahwa nilai yang diinput ke dalam aplikasi itu merupakan tanggung jawab guru. Di aplikasi ini Walas tidak menginput nilai, Bapak Ibu. Ya. Nah, terkait konten atau nilai yang akan dimasukkan itu menjadi wewenang guru. Nah, nilai masih bisa dirubah selama pertama, nilai masih bisa dirubah selama nilai belum terkirim. Itu tidak akan muncul Bapak Ibu di aplikasi wali kelas. Jadi di wali kelas tidak akan muncul selama nilai belum dikirim. Jadi nilai itu masih ada di halaman guru. Yang kedua, apabila nilai memang kondisinya ternyata masih ada di bawah KKM, maka masih bisa dilakukan perbaikan, masih bisa dirubah kontennya. Nah, makanya di sini kembali lagi bahwa kewenangan memberikan nilai adalah hak guru yang mengajar mata pelajaran. Ya kan? Di aplikasi ini itu haknya guru memberikan berapa aja. Nah, kalaupun nanti nilainya di bawah KKM, nah maka kan siswa tersebut harus perbaikan, ada proses perbaikan. Nah, itu sudah wilayahnya menjadi wilayah kebijakan. Apakah itu bisa diperbaiki ataukah tetap nilai itu saja? Nah, biasanya kan kalau Bapak Ibu pasti kan sebagai pendidik pasti kan selalu tidak ingin ada nilai anak didiknya yang di bawah KKM kan seperti itu. Nah, paling ya jadi ada proses remedial. Tapi yang jelas di wali kelas itu tidak ada proses input. Tidak ada proses input Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Mulyanto. Saya harap jawaban saya cukup menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus. Ya, Bu. Mungkin begini, agar rapi sampai MPD itu mungkin memang guru punya hak prerogatif memberikan penilaian ya. Betul. Akan tapi nanti kalau tidak ada ketentuan, begitu masuk MPD nilainya masih di bawah KKM, kita khawatir begitu terkirim nanti khawatir nih ya, yang kita khawatirkan mengantisipasi yang seperti itu, nanti begitu terkirim nilai yang di bawah KKM itu terkirim semua gitu. Jadi kalau alangkah indahnya kan gitu kata Pak Mo tadi, Ya. alangkah indahnya jika nilai yang sudah masuk ke MPD itu sudah di atas KKM semuanya, itu akan aman. Kalaupun mau mengirimkan kapan aja sudah dalam bentuk siswa itu di atas KKM. Tapi kalau di bawah KKM nanti kapan lagi kita remedial. Betul, Bu. Sedikit menambahkan, Bu. Kalau di SMK 1, saya kebetulan juga di SMK 1. Nilai rapot yang kita sinkronkan ke Dapodik itu adalah nilai yang sudah selesai, Bu. Jadi kita periksa dulu, kita sisir dulu. Apakah masih ada nilai siswa yang masih di bawah KKM? Seperti itu, Bu. Ya kan? Nah, kemudian ada kebijakan juga di kami bahwa siswa bisa remedial itu selama 1 semester mundur. Jadi tidak ada lagi siswa memperbaiki nilai kelas 10, Bu. Dia kelas 12 tapi memperbaiki nilai di semester 1. Nah, itu sebenarnya membantu juga sekolah supaya tidak terlalu jauh dalam hal remedial. Itu kan masuk ke ranah kebijakan. Jadi di kebijakan di kami, siswa bisa perbaikan hanya 1 semester mundur. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang 2020 semester genap, maka dia hanya bisa memperbaiki nilai yang di semester 2020 ganjil. Iya. Betul. Jadi tidak bisa lagi dia mundur sampai ke semester 1 kelas 10. Nah, di sini mau tidak mau akhirnya membantu memaksa siswa untuk memperbaiki nilai dia yang kurang-kurang. Dan itu juga sebenarnya kalau menurut hemat saya, hal tersebut adalah membantu guru juga. Karena tidak membuat siswa punya hutang, Bu. Punya hutang nilai terlalu jauh gitu kan. Nah, makanya tadi saya sampaikan perlu dukungan dari manajemen, dari sekolah.
terkait kebijakan, misalnya ada kebijakan perbaikan nilai itu maksimal atau hanya bisa mundur 1 semester, itu ada kebijakan juga. Nah, makanya di aplikasi ini dia hanya mengimplementasikan aturan-aturan yang ada di Juknis 2018 atau 2017. Tetap penerapan di lapangannya itu dikembalikan kepada kebijakan sekolah. Apakah bisa mundur sampai ke semester 1 perbaikan atau hanya bisa mundur di 1 semester. Nah, kalau di kami di SMK 1 itu hanya bisa mundur 1 semester. Itu memudahkan siswa, memacu siswa juga untuk memperbaiki nilai, juga mencegah kita mengirim nilai yang masih di bawah KKM. Itu, Bu. Karena biasanya nilai itu kita kirim pada saat semester genap berakhir. Gitu. Jadi misalnya nih kayak sekarang 2020 tahun ajaran 2020-2021. Nah, itu baru saya kirim nanti, Bu, setelah mata pelajaran yang baru, tahun ajaran yang baru 2021 ganjil. Begitu. Oke, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu semuanya, sudah melewati 23 menit dari jadwal semula. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ini masih dalam tahap sosialisasi. Nah, tetapi nanti insya Allah akan diadakan pertemuan kedua dengan Pak Agus terkait dengan teknis MPD. Jadi ini sosialisasi ini untuk pengenalan ke Bapak Ibu bahwa ada sistem yang lebih baik yang bisa kita pakai di sekolah kita untuk memantau dapodik sekaligus penilaian sehingga kita tidak terkendala dengan raport gitu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan ya, karena sudah 24 menit ini. Cukup, Bu. Cukup, oke. Pak Agus, terima kasih atas materinya. Mungkin masih ada pertemuan kedua, Pak Agus ya? Siap, insya Allah, Bu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang disampaikan Pak Agus akan membantu SMK Karyaguna satu selangkah lebih maju di IPOT. Nah, mudah-mudahan kita juga akan mencoba melakukan pembenahan di bidang penilaian yang dilakukan. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya di hari pertama IHT. Kita akan bertemu lagi di hari kedua, akan tapi kita akan menggunakan Meet yang berbeda, akan menggunakan StreamYard atau bisa jadi YouTube. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti melihat informasi link yang kita gunakan di hari Kamis esok hari. Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya. Pak Agus terima kasih banyak. Sama-sama Bu, terima kasih atas waktunya, kesediaannya untuk membantu SMK Karyaguna 1 Bekasi. Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon Bapak Ibu, kita akan foto bersama. Bapak Ibu, sebagai tanda penghargaan dan penghargaan kita pada narasumber, mohon selalu mengaktifkan kamera atau video selama meeting berlangsung. Mau siapapun Bapak Ibu. Jadi mohon tidak meninggalkan ruang pertemuan walaupun online untuk menghargai narasumber kita. Bapak Ibu, kita akan foto Mas Agus dan semuanya silakan. Saya ambil fotonya 1, 2, 3. Silakan tersenyum. Oke, sekali lagi Bapak Ibu. Foto dulu Pak. Oke, sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Banyak teman.
Ya di sono lah. Bagus, terima kasih bagus. Bu Nei, makasih Bu Nei. Sama-sama Pak Arji. Bapak Ibu saya izin pamit, izin live Bu ya. Pak Anwar, makasih. Oke, Bapak Ibu terima kasih.